kan seperti yang aku bilang, memang selama libur pengennya teman-teman praktekin, abis itu kita review hari ini. Karena kalau hanya aku kasih teori-teori nanti makin bingung, makin banyak teori, makin bingung. Jadi memang harus ada conversation dua arah supaya aku juga bisa dapat feedback dari teman-teman, teman-teman juga bisa tahu apakah selama ini cara yang dijalankan itu udah sesuai atau belum. Gitu. Coba absen dulu, apakah suara aku aman atau nggak kedengeran mana nih? Coba absen dulu, kedengeran nggak? Aman, 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 aman. Oke. Jadi selama lebaran kan banyak yang nggak lebaran ya, banyak yang nggak mudik, banyak yang juga nggak lebaran. Terus pada tetap live streaming atau ikutan libur? Mana? Pada tetap live streaming atau pada ikutan libur? Libur. Ikutan kenapa pada ikutan libur? Bukannya live streaming, mumpung yang lain libur gitu loh. Jadi yang lain santai-santai. Nah, pas banget nih yang lain lagi santai pada denger kita live streaming gitu kan. Karena yang nonton juga libur, nggak juga sih ya. Jadi sebenarnya banyak juga yang nggak lebaran ya kan, banyak juga yang santai-santai gitu. Cuma kita mau review dulu ya. Jadi supaya nggak lupa kita review lagi. Udah 3 minggu kayaknya kita libur ya. Kita mau masuk ke settingan lagi nih. Ini pasti aku remind terus ya kan. Sebelum live streaming selalu content disclosure, content disclosure. Kalau sekiranya content disclosure ini belum ke setting, ini di back lagi, dikeluarin lagi TikToknya, di refresh lagi TikToknya, baru masuk lagi ke settingan lagi, terus ke content disclosure. Ya, diklik lagi sih content disclosure atau pengungkapan konten. Kalau udah diklik lagi on brand. Ya, supaya kalau ada mengarahkan aneh-aneh ke nomor WA atau ngomong DM atau ngomong yang mengarahkan keluar dari TikTok mau ngomong Instagram itu aman-aman aja akunnya. Selama nggak Zoom sama aku ada nggak yang kena pelanggaran coba? Aman ya? Nggak ada ya? Krik 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 krik. Wah, sombong sekali. Nggak ada tuh yang kena pelanggaran. Apa tuh pelanggaran? Nggak ada tuh yang jawab tuh, ya kan? Oke, aku anggap sudah aman semua masalah pelanggaran. Saya miss, aduh, kirain udah aman. Ya, kita review dulu. Ini ada yang namanya judul. Jadi ketika orang nonton dari luar kayak gini, ya. Jadi ketika kita lagi swipe, 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 scroll, 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 terus live kita ditonton sama orang, orang nonton dari luar tampilannya kayak gini. Jadi kalau orang yang nonton kita live pas kita lagi live orang nonton itu nol, yang nonton satu, yang nonton dua, sesungguhnya ada 10 juta orang lagi nonton dari luar gitu ya. Jadi jangan kelemar-kelemar, jangan haho-haho, harus selalu ready. Nanti malu ya kan, ternyata banyak banget, rame banget yang nonton, nanti ada mantan ya kan, malu dong, gengsi dong ya kan, ketahuan ih lagi sepi ya, jangan. Ya jadi harus selalu ready dari luar kayak gini orang bisa nonton, bahkan bisa nonton 1 jam, 2 jam, 3 jam selama kita lagi live streaming. Ya, jadi gimana caranya orang ini mau kepancing dan masuk klik di sini. Ketika mereka klik, nah mereka baru bisa masuk ke live kita, baru penontonnya dia nambah. Yang tadi nonton nol langsung nambah ke satu, langsung naik ke dua gitu ya. Jelas ya? Nah, jangan lupa juga ini aku masih review juga ya. Ini banner ya, ada banner di sini yang di atas kepala sama yang di samping. Kalau yang TikToknya versi terbaru itu yang di samping ini bannernya bisanya kecil aja nih tulisannya nih. Sedikit maksudnya. Jadi kalau ini yang masih versi lama TikToknya, nah ini bisa panjang sampai bawah sini. Nah, kalau yang versi terbaru yang udah diupdate aplikasinya itu biasanya cuma 3 baris doang. Ya, jadi kalau yang belum diupdate aplikasinya biarkan jangan diupdate dulu aja biarin. Ya, jadi ini tampilannya di atas kayak gini, ini fungsinya untuk memancing. Ketik mau konsul gratis, nah ini disebutin nama penyakitnya, keluhannya, ya kan, kista, miom, PCOS, hormon. Jadi orang nggak nonton, cuma dari luar aja. Ketika orang masuk baru naik viewsnya. Ya, tapi kalau kalian nggak tulis apapun kayak gini di bannernya ya udah aja. Nah, kalau ini akun besar, ada yang tahu akun ini? Akun siapa ini? Akun siapa ini? Coba, artis siapa yang punya akun ini tahu nggak? Jadi jangan kebanyakan dangak, Elis Norin betul ya. Jadi jangan kebanyakan dangak. Si A aja, si B aja, bukan lu, bukan dia. Ya, sadar diri itu penting. Kita bukan Elis Norin yang nggak pakai banner, tapi yang nonton ribuan. Enggak, bukan. Ya kan? Nggak ada yang kenal sama kita. Orang nggak tahu kita lagi bahas apa. Jadi kalau kita nggak pakai banner, udah pasti yang nonton 1, 2, 3, 4, 5, Jisamsu, 2 lagi, 3 lagi, 4 lagi, 5 lagi. Jelas ya. Jadi jangan cuma kayak gini. Ini aku cuma kasih gambaran judul. Jadi pas banget ke screenshotnya memang nggak ada bannernya. Biasanya kalau live live akun gede nih nggak pakai banner, nggak pakai judul, nggak pakai gimmick, nggak pakai apa-apaan. Udah ya, udah perkara mainin harga aja udah beres gitu mereka. Karena memang akunnya gede, support dari TikToknya juga besar. Tapi kita enggak. Jadi sadar diri itu penting. Ya kan, nggak ada yang kenal kita, nggak ada yang tahu kita lagi ngapain. Jangan sampai
kita udah sakit pinggang, udah asam lambung, nahan lapar, nahan aus, ya kan, nahan malu pula. Aduh, nggak dapat apa-apa, hanya dapat hikmahnya saja. Jadi dioptimasi semuanya mulai dari judul, mulai dari tadi disclosure content di checklist sampai ke banner. Oke, jelas ya. Kita lanjut lagi riset judul dan banner. Siapa lagi yang belum screenshot? Masih ada. Masih ada yang belum screenshot beginian? Tabelnya ya, tanggal, jam live, judul live, banner, durasi, total views, penonton tertinggi, prospek, closing. Sekarang aku pengen open mic dulu yang selama liburan kemarin viewsnya paling tinggi, closingnya paling tinggi. Coba yang ada closingnya paling tinggi, terus penontonnya berapa sih, jam berapa sih nontonnya, terus bannernya apa sih, pakai judul live-nya apa sih, durasinya berapa lama. Ada yang mau raise hand? Nggak ada yang closing? Kayaknya kemana ada promo ya, AFC ya? Nggak dipakai promonya buat live streaming. Wah, sayang banget sih. Jadi ketika lagi ada promo kayak gini, justru gimmick-gimmicknya bisa kepake dengan maksimal gitu. Ada yang mau prospek, ada yang mau sharing nih, closing, bukan closing terbanyak se-AFC, se-Indonesia, sedunia, bukan ya. Tapi ini closing terbanyak selama kamu live streaming gitu. Atau penontonnya paling tinggi, jadinya closingnya paling banyak gitu ya. Misalnya kemarin closingnya 2 gitu kan. Selama ini soalnya nggak ada closingnya, nggak apa-apa. Share aja, boleh? Supaya aku juga bantu review. Jangan nanti udah orang lain di review baru mau ikutan, aku juga mau dong gitu kan. Nggak ada? 3, 2, 1, nggak ada? Krik 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 krik. Nggak ada yang live streaming soalnya selama liburan ya. Oke, kita skip dulu ya. Kita next. Ada dong Kak, ya mana dong? Kan aku minta raise hand. Coba siapa yang mau share? Raise hand dulu yang closingnya kan pada libur. Aku juga libur nih, aku baru mulai lagi hari ini. Kita next dulu ya, karena ada materi baru. Nah, ini kita punya struktur live streaming. Jadi yang pada bingung-bingung nih, ya, struktur live streaming ini di awal tuh ada openingnya langsung share pengalaman tentang suatu penyakit. Jadi jangan opening itu kayak MC kondangan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Dari keluarga besar mempelai wanita, ada yang sedang, ya kan, capek banget, nggak begitu ya. Jadi nggak usah. Paling banyak closing 6 paket satu kali live. Boleh nanti di share ya, Kak Vio. Nanti kita mau lanjut dulu nih ke struktur live streaming deh, soalnya tadi udah lewat. Ya, jadi ini struktur live streaming openingnya langsung aja share pengalaman tentang suatu penyakit. Bukan kita memperkenalkan diri gitu ya. Saya adalah ketua RT 01, RW 09, enggak gitu juga ya, bodo amat, enggak peduli orang. Ya, jadi bukannya kalau awal perkenalan dulu, ya orang nontonnya di durasi ke 30 menit. Percuma juga gitu loh. Jadi dari awal langsung aja. Jadi sama kayak konten. Kalau konten di 3 detik pertama itu ada hook, ya pancingan. Nah, kalau live streaming di 3 detik pertama juga berupa pancingan. Pancingannya apa? Ya udah langsung share tentang suatu penyakit gitu. Jadi orang tuh ke-trigger juga, terus ngerasa relate juga, ngalamin juga, akhirnya mereka mau masuk live streaming kita. Ya, kebayang ya? Kebayang ya? Terus ajak penonton diskusi dengan pengalaman serupa. Biasanya di live streaming awal-awal itu yang nonton kita tuh masih banyak. Nonton dari luar pun masih banyak. Malah di awal tuh nggak ada yang nonton sama sekali. Justru mereka nonton dari luar masih banyak, ya kan? Jadi ajak penonton diskusi dengan pengalaman serupa. Nah ini ketika di awal kita langsung share segala penyakit, ya kan? Bukan segala penyakit, penyakit yang memang kita lagi bahas, ya niche kita apa. Nah terus langsung ajak penonton diskusi. Ada yang sama nggak sih? Apa gue doang ya? Kalau asam lambung tuh kayaknya sampai kunang-kunang gitu, sampai migrain, sampai vertigo misalnya. Ada juga nggak sih apa cuma pada mual-mual doang? Ya kan? Ada juga nggak sih kalau yang misalnya asam uratnya kumat tuh jadi kayak alergi suami, ada nggak sih apa cuma gue doang? Gitu. Jadi dipancing penonton supaya ikutan masuk ke live streaming kita, terus ikutan komen. Ya, jadi jangan lempeng-lempeng banget. Gimana mau rame? Lempeng banget live streaming. Ini kayak lagi dengerin Undang-Undang 45. Ya kan? Enggak, jangan kayak gitu. Jadi pastikan kitanya juga casual ya, orang juga terhibur sama kita. Enak dengerin kita lagi diskusi gitu ya. Jadi jangan kayak ngajarin. Oh, jadi sebenarnya ketika asam lambung kita kambuh, yang terjadi pada tubuh kita adalah, wah elah, nih kayak lagi kuliah kedokteran. Ya, nggak gitu juga. Jadi ya udah sharing aja gitu. Paham kan bahasa casual, ngerti kan? Kayak kita lagi ngomong sama bestie gitu. Tahu nggak? Iya tadi gue kesiangan, itu anak gue susah banget dibangunin. Nah, biasa aja gitu ngomong, ya kan? Kayak kita lagi ngomong sama temen aja gitu. Jadi orang nggak suka diajarin gitu. Orang nggak suka disuruh-suruh. Orang nggak suka
apa ya, kayak diajarin gitu, orang nggak suka. Jadi apapun yang kita share seperti kita sedang diskusi sama teman kita sendiri. Bahasanya juga bahasa casual, jangan yang tegang, nanti ketahuan umurnya ya kan. Wah, ini angkatan tahun 70-an. Nah, udah deh. Jadi nggak nyambung sama warga TikTok ya. Jadi ya udah yang santai aja, kayak kita lagi ngobrol sama teman sendiri. Ya, jelas ya? Kebayang ya? Kebayang nggak? Nyampe nggak? Hmm. Ketika sepi, saatnya gimmick. Dikeluarin gimmick. Jangan udahlah live sepi. Kamu juga diem doang, sepi, ikutan sepi. Ya kan? Ada yang kalau sepi malah ngerumpi. Mbak, tadi di pasar mbak. Beli apaan mbak belanja? Oh tuh lagi siangin kangkung. Berapa duit kangkung seikat, malah ngobrol sama si mbak di dapur. Aduh capek bener. Ya kan? Jadi nggak gitu juga, jadi asik sendiri. Ada yang kalau sepi, ya kan, malah PK. Nah, kalau sepi malah PK. Ada yang mau ikutan live bareng gue nggak? Nah, didampingin situ dua, ya kan? Si A sama si B, PK, curcol ngomong berdua. Si asik sendiri mau berdagang nggak? Katanya mau berdagang, tapi ngobrol berdua. Kalau mau ngobrol berdua, mah video call, jangan di live streaming. Mau ngapain? Orang udah kenal, ya kan? Paham ya? Siapa yang masih sering PK-PK? Katanya nonton. Aduh, apa sih nih? Gue dengerin dia sendiri aja males. Apalagi dia lagi berdua. Asik sendiri, ya kan? Contoh gimmick gimana? Wah, udah lewat itu kak ya. Udah lewat itu materi gimmick. Nanti kita bahas lagi nih, masih ada nggak nih materinya ya. Jadi udah kelewatannya udah jauh ya. Sekarang kita lagi review struktur live streaming. Oke, jelas ya. Coba kasih tahu contoh gimmick mau pura-pura gila apa? Kasih tahu coba. Biar yang lain ketinggalan, yang ketinggalan gimmick itu apa? Nah, bisa kebayang mau pura-pura gila apa lagi? Nggak ada suara. Nah, pura-pura apa lagi? Pura-pura kemalingan. Hmm, pura-pura nggak ada sinyal. Pura-pura mic saya KW. Semua pada Imlek pada waktunya kalau itu mah. Apalagi? Mau pura-pura apa lagi? Hmm, pura-pura mana? Pura-pura kesurupan, ya kan? Mau pura-pura apa lagi? Komennya nggak kebaca. Pura-pura balas chat orderan sudah membludak, ya kan? Terserah deh mau pura-pura gila ala kayak gimana, bebas aja. Oke, kesurupan beneran ya. Jadi langsung aja dikeluarin gimmicknya ketika sepi. Jelas ya, untuk opening jelas ya. Jadi ada yang masih mau pembukaan dengan berdoa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Nah, kan? Al-Fatihah. Nah, kan? Ini ketahuan suka pengajian nih. Ya, majelis taklim. Bukan di TikTok ntar dulu ya. Jangan. Jadi di awal udah langsung aja opening gitu. Oke? Jelas ya. Sekarang kita masuk ke isi konten. Jadi kalau di opening tadi kita udah langsung aja nih hooknya. Jadi orang tuh berkumpul langsung yang sesuai sama penyakit yang kita bawain, ya relate sama materinya. Isi kontennya itu langsung fokus menjelaskan tentang suatu penyakit dengan lebih detail lagi. Makanya aku bilang, closing itu tidak akan terjadi ketika live streaming durasinya di bawah 2 jam. Baru 1 jam live streaming. Udah dulu ya kak ya, saya mau jemput anak sekolah dulu. Ngapain lu live streaming? Repot jemput anak sekolah. Mau jemput anak sekolah kok live streaming, ya kan? Diselesaikan pekerjaan itu, diselesaikan. Nggak gitu juga suka-suka ini mau berdagang. Kecuali kita pingkan mambo, ya udahlah lagi mau jemput anak sekolah, kita nyanyi dulu di pinggir jalan, nggak apa-apa. Lah ini lagi mau berdagang, diselesaikan dulu urusan perdagangan. Ya, jelas ya? Jadi fokus menjelaskan produk ya, suatu penyakit dengan lebih detail lagi. Kalau tadi lagi bahas asam lambung, kayak ya udah cuma sepele nih, cuma mual-mual doang, pusing doang, lemes doang. Nah, ini yang lebih detailnya nih apa? Yang lebih kronisnya nih apa tanda-tandanya? Gitu loh. Sesekali selipkan produk tanpa sebut merek, tanpa memperlihatkan produk ke kamera. Jadi orang kepo. Kita ulang-ulang terus, tapi orang nggak tahu produknya apa. Orang kepo, orang penasaran, orang DM, dapatlah prospekan. Jangan ngoceh 3 hari 3 malam, dikasih lihat produknya enggak, di spill juga enggak, dikasih kisi-kisi juga enggak. Terus ini mau ngapain? Kan lagi berdagang kita. Ya, kebayang nggak? Jadi tadinya aku asam lambung ya, nggak bisa sama sekali kena kopi. Nah, gara-gara nih aku konsumsi ini nih ya, si produk A ini. Nah, terus lama-lama nih udah mulai bisa minum kopi, bahkan nggak sarapan pagi-pagi udah langsung kena kopi nggak masalah, kena santan nggak masalah. Ya itu gara-gara si produk ini nih yang selalu aku minum nih. Nggak dikasih lihat, nggak disebut, tapi di-mention terus, diulang-ulang terus. Kebayang ya? Kebayang ya? Nyampe nggak?
Jadi akun aman dari pelanggaran, orang juga ternotis karena diulang-ulang. Oh, ini produk yang sama yang tadi juga. Oh iya, bisa sampai segitunya. Lebih kronis lagi. Oh gitu. Masa sih? Apaan sih tuh? Apa sih yang lagi diomongin tuh, penasaran banget deh. Nah, jadi orang mau DM. Iya, tanpa memperlihatkan produk ke kamera. Kalau dikasih lihat ya nggak penasaran lagi. Oh, ya oke. Ya kan? Ya, jelas kan? Dikasih lihat begini. Oh iya, udah tahu AFC, tapi mahal lah, nggak kebeli gue mah. Ya kan? Sebut nama produk boleh, ya boleh aja kalau akunnya aman, cobain. Ya, jadi setiap akun itu sensitivitasnya berbeda-beda. Ada yang sebut produk kena pelanggaran baru mangap. A, F-nya belum, C-nya belum, udah kena ting tung. Ada yang bilang AFC aman, ada yang bilang WA sekarang beli aman aja. Ada yang ngasih lihat nih, ada pink, ada ungu, ya kan, ada biru, dikasih lihat kamera aman. Tergantung, ya kan, tergantung akun masing-masing, tergantung amal dan perbuatan kalau di TikTok. Ya, tapi balik lagi, kalau akun kamu sensitif baru, udah tetot merah, warning, warning. Oke? Contoh menyebutkan produknya supaya nggak PL. Maria bisa Bismika nggak Maria? Bismika apa beda server? Bismika Allahumma ya. Ini belum belum income nih Maria ya. Tadi udah lagi ngomong gara-gara minum produk ini nih ya. Ini asam lambung nih, tadinya nggak bisa minum kopi sama sekali ya kan. Ini baru lebaran nih kita udah maaf-maafan lagi. Bener ya kan? Disimak. Bangun, makanya jangan rebahan. Duduk. Ayo, siapa yang ngasih rebahan duduk? Yuk, nggak nyampe percuma. Yuk, ayo, duduk lagi semua yuk. Nggak ada yang rebahan. Nah, percuma nggak nyampe. Ya, belum belum selesai nih, belum mingkem, belum pindah ke slide selanjutnya ditanya. Jangan sampai nyuapin anak. Ada yang sampai nyuapin anak. Oke. Alhamdulillah setelah praktekin tips miskonten udah nggak pernah kena pembatasan lagi. Sebelumnya setiap live kena pelanggaran terus, ya kan? Jadi udah ketahuan kan formulasinya, ya kan? Kalau nggak tahu, ya pasti nggak bisa bertahan di TikTok. Jadi harus tahu, oke? Sekarang kita lanjut lagi ya, ajak penonton diskusi, berikan pertanyaan casual, bukan menginterogasi. Ya kan? Benar kan? Kalau asam lambung tuh kan sampai kunang-kunang, iya nggak? Ya kan? Pasti kan Bunda ya? Ada, bapak-bapak di sini ada kan? Ada kan, nggak saya doang kan? Wah ya tegang banget, ntar dulu. Ini tahun berapa? 2026. Ajak diskusi, makanya harus pakai bahasa-bahasa yang casual gitu loh. Jadi sesekali kita juga ya apa ya, kita kasih sesuatu gambaran buat tentang kita. Apa gue doang ya? Ada juga nggak sih? Nah, jadi kayak nanyanya tuh nggak lagi menginterogasi, ya kan? Ini jam segini nih minum kopi nih. Dulu mah nggak bisa. Sekarang malah, aduh nggak bisa nih, nggak bisa tidur. Sebelum minum kopi tuh nggak bisa tidur. Gue doang kali ya? Aneh gak sih? Ada juga gak sih yang kayak gini sih? Coba. Jadi orang juga, oh gue juga dulu kayak gini juga lalala gitu. Jadi orang ngerasa ya udah kayak lagi rumpi aja. Nah, orang kalau ngerasa nyaman komunikasi sama kita, gampang dia. Kita nggak pakai ngorek-ngorek dia kendalanya apa, gejalanya apa, kronis banget atau belum gitu. Tapi mereka akan dengan apa ya, dengan santainya dicerita sendiri aja. Iya, kayak mertuaku tuh juga kayak gitu. Masa nggak bisa tidur kalau belum minum kopi? Nggak ditanya, cerita sendiri gitu loh. Ya, kebayang ya? Sepi lagi, gimmick lagi keluarin. Ya, diskusi berlanjut, kasih time limit. Gimana time limitnya? Jadi kalau diisi live streaming ini tadi kan opening udah. Di bagian isi ini gimmicknya apa? Kalau tadi kan gimmick opening ya kan, masih pura-pura kesurupan, pura-pura mikrofon mati. Nah, kalau diisi nih, ceritanya udah ada beberapa yang diskusi ya kan. Nah, sepi nih, tiba-tiba sepi. Harus apa? Gimmicknya apa? Tiba-tiba kesamber geledek gitu ya, pura-pura kesamber geledek, apa nih biasanya? Apa kalau di tengah-tengah live streaming tiba-tiba sepi? Free konsultasi untuk 3 orang pertama yang DM. Oke, apalagi apalagi free konsultasi misalnya Aidin kak. Terus apalagi nih, misalnya komen mau dapat apa gitu kan, dapat fallback ya, si penting di fallback. Ya, jadi di isi live streaming ini tergantung pas lagi momentumnya apa. Jadi
kalau gimmick ini nggak bisa template ya, disesuaikan sama momen saat itu gitu loh. Kalau pas lagi bahas A, kasih gimmick A, pas lagi bahas B, kasih gimmick B. Jadi jangan yang nggak nyambung, harus disesuaikan. Kalau diskusi berlanjut, berikan time limitnya gimana? Coba. Diskusinya berlanjut, kasih time limitnya gimana supaya closing? Coba, mana? Siapa yang masih ingat? Free ongkir. Free ongkirnya kemana-kemana? Dari mana ke mana? Free ongkirnya ingat? Dunia akhirat. Ya, jadi jangan serius-serius banget sih Indonesia. Gimana mau rame, lempeng aja coba. Ini kayak harus pindah tongkrongan, ya. Loho harus pindah tongkrongan dulu, jangan lempeng aja. Free ongkir seluruh Indonesia, ya. Gimana mau rame live streaming gitu loh. Free ongkir dari Venus ke Mars gitu dong. Ya kan? Jadi harus entertain gitu loh. Ya. Contoh 5 orang tercepat akan lanjut diproses. Oke, akan langsung diproses. Oke. Nih juga Mama Wening, Jabodetabek, tegang amat, free ongkir Jabodetabek. Ya kan? Jangan tegang-tegang, ya. Udah mulai pada kurang-kurang apa masih pada lurus nih? Ini angkatan berapa sih semua nih? Kayak tegang banget semua nih, lempeng semua nih. Angkatan berapa sih? Gen Z, ngaku-ngaku Gen Z. Nggak mungkin tuh. Angkatan 45, 70 ya kan? Kalau main ke TikTok yang ditontonin tuh anak-anak muda. Jadi tahu ya kan bahasa-bahasa casual. Oh gini ya entertainnya gitu ya kan. Jangan jokes bapak-bapak. Ntar kabur yang nonton tuh. Free ongkir ke Iran. Wah gitu dong. Ya kan? Mantap. Ya. Jelas ya, jangan tegang-tegang. Udahlah live streaming di TikTok. Yang dibawa pembawa berita. Ah, nggak zaman. Udahlah. Ya ini bukan Facebook ya bunda ya. TikTok ini TikTok. Hmm. Oke. Lanjut. Closingnya. Nah, ajak untuk diskusi lebih lanjut di sesi chat karena live akan berakhir. Jadi ketika lagi mau udahan live-nya, digimikin lagi. Ini karena aku udah mau udahan live-nya ya, banyak banget yang harus aku input nih orderan hari ini. Jadi boleh lanjut ke apa misalnya, boleh lanjut ke DM ya, boleh lanjut ke chat ya, boleh lanjut ke WA ya. Gitu ya. Jadi jangan Kak aku belum minat ya udah aja dilepas jangan ya kan. Terus kasih tahu jadwal live selanjutnya supaya penonton yang tertarik terus bisa ikutan sesi. Misalnya dia baru nonton 5 menit, terus live-nya udah mau udahan. Nah, kasih tahu live selanjutnya itu kapan. Makanya pentingnya kita itu punya jadwal live yang memang rutin. Ya, supaya orang tuh terbiasa. Kadang orang nonton kita pas lagi free. Nah, jadwal orang free itu biasanya repetitif gitu. Jadi di jam-jam itu terus. Ya udah, jadi ketika jam itu dia akan nyari kita lagi, nyari kita lagi. Jangan ganti-ganti kecuali kalau kita lagi reset jam. Ya, kalau pas lagi riset jam rame, oh belum ketemu nih akun ini nih ramenya di jam berapa ya silahkan. Tapi kalau udah ketemu jam gacornya, ya udah live di jam yang selalu sama. Oke, jelas ya. Yang terakhir kasih timeline terakhir ya, kasih time limit terakhir untuk DM sebelum live berakhir. Jadi misalnya udah mau 5 menit lagi udahan. Yuk terakhir yuk 5 menit terakhir ya. Ada lagi yang masih mau DM, aku tungguin 5 menit lagi aja ya. Jadi setelah 5 menit ya udah nanti lagi aku prioritasin dulu untuk proses yang 5 menit terakhir ini sebelum aku live streaming. Gitu ya. Jadi yang mau tanya-tanya setelah aku live streaming, mungkin aku agak slow respon, izin sebentar ya Kak. Jadi aku prioritasin dulu nih kayaknya udah pada buru-buru mau dikirim segera gitu. Ya, jelas ya? Nyampe? Nyampe ya? Nyampe. Oke. Kalau tadi teori banget, makin pusing. Makanya sekarang kita mau ajak ya, yang mau praktek langsung dari opening, isi, sampai closing ya. Yang mau open mic, mau praktekin dari awal, sampai isi, sampai closing. Ada? Ada yang mau contohin biar yang lain kegambar gitu. Oh gitu, apalagi yang belum live streaming. Ini apa sih nih Miss Konten lagi bahas apa sih nih krik 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 ya. Capek deh, ya kan? Coba kita mau panggil. Oh ya kasih contekan deh. Bentar.
Share screen lagi. Nah, siapakah yang mau open mic atau mau langsung open cam juga nggak apa-apa? Ada yang mau cobain? Biar aku juga bisa review. Kak, kayaknya kurang ini deh. Nah, siapa tahu bisa aku review langsung gacor ya. Nggak ada nih review beginian nih, hanya ada di kelas private aku harganya 7 juta ya. Cobain aja. Ya, mumpung sekarang lagi gratisan di AFC yang mau uji nyali, silakan banget. Mau angkat tangan, aku bantu koreksi, aku bantu review supaya bisa evaluasi ya kapan lagi di review. Silakan. Nggak ada, alhamdulillahirobbilalamin. Nggak ada. Bener nih. Justru jangan takut. Jangan nggak pede. Ayo Karali, buruan yuk. Gaskan, Karali. Ya, Karali dulu. Nyari tumbal ini orang-orang Karali dulu. Lihat, nyari tumbal. Ayo Karali. Kasih contoh. Mic mati ya, bentar. Aku open mic. Oke. Dah. On cam dong. Suaraku kedengeran nggak, Miss? Dengeran. Ya aku deg-degan nih kayak mau gimana gitu ya. Coba, mana on cam dong. Kok jadi aku udah on cam nih, kok nggak bisa sih? Coba aku pin dulu, bentar. Mana nggak ada Ada. Coba, bentar. video. Kok nggak bisa ya? Nggak diizinkan nih kayaknya. Bisa kok. Chat, stop video, replay spotlight. Pin, coba pin dulu. Nah, Muncul nggak? muncul dong. Yuk. Oke. Aduh gimana nih ya? Langsung kayak ngeblank, bingung. Silakan. Bentar. Oke. Aduh. Opening ya? Ya. Opening ya, Miss? Ya. Aku kemarin yang materi sebelumnya itu ke skip, nggak ikutan. Oke. Nah ini aku pada kalau aku biasa ya, Miss. Mudah-mudahan dibantu lah. Nah biasanya kalau aku lagi live itu langsung nggak ada opening, langsung siapa nih teman-teman yang lagi berjuang dengan kanker? Kalian tahu nggak sih ngerasa putus asa itu gimana? Tahu nggak kalau kalian saat divonis kanker, kira-kira siapa yang ngebantuin kalian? Siapa yang peduli sama kalian? Coba bantu komen dulu nih, yuk sharing sama aku, siapa tahu nih ada yang sama seperti aku ngerasa, karena aku dulu pernah ngerasain yang kayak gitu, bener-bener kayak jatuh, bener-bener kayak ternyata ketika kita itu sakit itu kita nggak ada yang peduli. Biasanya kayak gitu sih, Miss, openingnya. Oke. Sambil nanti aku tapi banyak yang masuk. Biasanya kalau pas lagi di awal itu lebih banyak kan, memang kalau aku live itu langsung nge-push di awal, emang langsung kayak heboh sendiri kayak orang gila sih emang di depan. Oke. Justru power itu yang bikin rame kan? Betul. Daripada kalau aku halo pagi-pagi teman-teman. Nah, daripada normal. Kalau normal sepi kan? Ya. Kalau tidak waras rame kan? Kalau aku betul, kalau aku pada umumnya kalau aku masuk itu langsung jebret gitu. Teman-teman, kalian tahu nggak? Aku itu ya kemarin, pokoknya langsung kayak buat sesuatu yang kayak mancing orang. Biasanya kalau heboh sendiri, apaan sih ini orang gila? Nah mungkin kayak gitu kali ya, Miss. Ngajak ngobrol ya, gitu. pancing. Ya. Jadi lebih kayak interaksi untuk kayak memancing emosinya mereka sih, lebih ke situ sih biasanya, Miss. Jadi karena kan agak ngekrik-krik juga kalau pada akhirnya mereka nggak ada yang komen, karena kalau nggak ada komen kadang tiba-tiba ke distract, aduh mau ngomong apa lagi ya gitu. Tapi kalau udah ada satu komenan pancingan, udah mulai tuh bisa ngalir, kita bahas A, bahas B, bahas C gitu. Benar.
Lanjut, pas isi konten udah agak lama isi live streaming nih kan tadi udah energinya dikeluarin di awal. Nah, udah gather, orang kan udah ngumpul ya kan, terus abis itu isinya, terus mulai bahas ke yang mendetail, mendalam tuh biasanya gimana? Oke, karena memang yang aku bawakan itu adalah materi kanker ya, karena kan yang relate dengan aku sendiri. Jadi pada umumnya memang penonton-penontonku itu lebih dominan yang kanker. Jadi yang paling umum aku pahami, yang paling menyentuh adalah efek-efek kemoterapi. Nah gitu. Jadi yang biasa aku pancing itu adalah pernah nggak sih kalian tuh ngerasain muntah ya dengan keluhan yang aku cerita tentang aku tuh kan memang bawaannya sakit asam lambung gitu. Jadi ketika kemoterapi itu efeknya lebih berkali-kali lipat. Nah kalian pernah ngerasa nggak? Atau ya kayak tadi gitu? Atau cuman aku aja nih yang ngerasa gitu? Kadang-kadang suka dipancing begitu, Miss. Jadi yang paling aku gugah lebih poin-poin efek-efek yang dirasakan pada saat kemoterapi. Terus aku juga minta minta cara mereka apa sih yang kalian lakukan gitu. Jadi supaya aku tahu nih posisi aku masuknya ke mereka itu di mana. Ya. Jadi aku belajar untuk kasih solusi ketika aku tahu nih, iya Kak, aku udah nggak bisa makan nih apa segala macem. Padahal aku udah coba begini kan mereka biasanya curhat tuh jadinya Ya. gitu. Jadi kita bisa baca positioning kita di mata audiens. Oke, kalau closingnya biasanya gimana Kak? Biar terjadi closing itu, bawa audiens keluar dari TikTok-nya gimana caranya? Oke, nah jadi kalau closing itu kan pada umumnya aku selalu sampaikan. Nah ini teman-teman kan aku nggak tahu nih masalah kalian spesifiknya seperti apa. Nah kalau untuk lebih detail kalian baiknya langsung ke DM aja karena kita perlu ngobrol lebih dalam lagi. Jadi biasanya aku gitu. Jadi aku lebih tahu nih kamu masalahmu apa sehingga kamu bisa call gitu lah. Jadi aku bilang kadang-kadang gitu ya bisa kontak aku, DM aku. Jadi apapun kamu bisa lebih bisa ungkapin gitu. Jadi kayak lebih kayak gimana ya? Ada untuk dia gitu loh. Gitu, Miss. Oke, jadi gini, dari live streaming-nya Kak Rali yang bisa aku simpulkan adalah di awal itu memang harus kasih energi yang lebih gitu ya. Jadi memang ketika aku live streaming pun, nih abis ini aku live streaming by the way kalau teman-teman mau lihat segila apa kalau aku live streaming, seenergik apa kalau aku live streaming, bahkan sampai jam 3 pagi aku live streaming pun itu benar-benar konstan gitu. Jadi live streaming itu memang soal energi. Kalau orang lain lihat energi kita ketika live streaming itu memang apa ya, ada energinya gitu, orang akan masuk gitu. Nah, sedangkan kalau kitanya nggak ada energinya, kayak kelemar-kelemar, kayak bengong aja, ya udah orang nggak mau energi mereka yang sedang on itu malah jadi turun gara-gara ngelihat kita gitu loh. Nah, jadi di awal ini oke banget ya. Dan yang aku notice adalah Karali ini mainin emosional sesama pejuang. Ya kan? Jadi orang memang tersentuh, terus Karali juga karena merasakan jadi bisa ngasih isi-isi yang relate banget sama mereka. Dan yang paling casual nih caranya adalah ketika bawa orang keluar dari TikTok adalah sebagai pejuang itu kita tidak bisa sendirian. Jadi kita butuh teman, kita butuh penguat. Nah, sebagai penguat kita nggak bisa ngobrol cuma di live streaming aja. Kita butuh komunitas, kita butuh pegangan, kita butuh untuk sharing. Padahal selain mungkin ya sebenarnya pasti Karali juga dapat input dari luar ya kan, selain mau berdagang juga, tapi pasti aku yakin Karali juga dapat output juga, input juga dari teman-teman yang lain gitu kan, yang tadinya Karali nggak ngalamin pasti Karali ada kejadian-kejadian yang wah gila ya sampai segitunya gitu kan, karena kita dengerin dari orang lain ya kan. Nah itulah yang Sama gini nih, sedikit aku pernah juga ya kayak tadi yang kadang-kadang kalau kita di live itu kadang kalau kita menceritakan relate dengan kita kadang emosional ada nangis juga. Nah di saat aku tuh nangis yang karena memang menceritakan itu penonton banyak kenapa nih nangis gitu ya. Entah itu mereka datang untuk kasih support semangat kak entah apa gitu ya. Tapi biasanya memang jadi kayak pancingan bagi pengintip-pengintip di luar untuk bisa masuk. betul ya kan, Gitu, karena mungkin mereka nganggap cerita itu lebih real ya gitu. benar, benar. Jadi di sini sebenarnya teman-teman nggak perlu jual kesedihan, mau jual bercandaan pun nggak masalah, tergantung sama pembawaan masing-masing. Cuma kalau udah di step topiknya cancer kan nggak mungkin yang gimana-gimana gitu kan. Pasti orang banyak kan yang mental breakdown, yang lagi tidak baik-baik saja, yang sedang butuh teman gitu kan. Jadi kita pun harus tahu gitu positioning kita, positioning sesama penyintas itu seperti apa supaya pendekatannya ini nggak kayak orang berdagang obat gitu ya. Jadi yang aku lihat dari positioningnya Kak Rali itu adalah sebagai teman, sebagai sesama pejuang, ayo kita ngobrol di luar TikTok gitu. Jadi cara bawanya kayak gitu. Nah, teman-teman yang punya mungkin topiknya juga hal-hal penyakit-penyakit yang memang agak kronis gitu kan. Aku nggak tahu di sini ada
seunik apa jenis-jenis penyakitnya. Nah, ini juga bisa dibawa ke situ ya. Yuk yang lagi berjuang untuk penyakit apa gitu. Kita mau sharing-sharing, boleh ngobrol bareng sama aku. Jadi bisa dipakai caranya Karali untuk bawa orang keluar TikTok, tapi untuk tujuannya adalah apa ya? Ya kayak sama-sama menguatkan, sama-sama sharing, sama-sama penyintas. Karena sebenarnya dari situ orang itu akan lebih percaya lagi ya kan sama kita dibandingkan kalau kita getol banget jualan gitu loh. Minimal dari save nomor WA-nya, kita sering sharing-sharing tentang itu terus dia lihat, ya kan minimal kan dia save nomor WA kita, dia lihat story-story kita, dia lihat testimoni-testimoni yang sering kita share di Instagram, di WA gitu kan. Lama-lama dia juga akan penasaran, akan nanya, dia mau nanya pun karena dia tahu sesama pejuang gitu kan, jadinya dia juga nggak ada kayak ngerasa takut dijualin. Ya, jelas ya. Thank you Karali, tepuk tangan dulu. Thank you, thank you. Oke. Meskipun kita nggak ada pengalaman sakit, harus pintar menangis juga nggak ya? Nggak ada yang suruh menjual air mata, menjual kesedihan juga kalau kalian nggak sedih juga. Nggak ada yang sedih kayak, ini orang gila apa ya? Kenapa dia nangis tuh? Hah, gue lihat-lihat nih, udah apa nih, gejala apa nih? Sindrom apa nih? Tiba-tiba nangis lagi live streaming gitu kan? Nggak juga, ya kan? Jadi ya disesuaikan lagi. Kalaupun kita tidak ada penyakit yang memang kita bawain, kan pasti kan dari awal Niko kan udah bilang cari satu penyakit yang memang deket banget sama kita. Dari awal itu mungkin ada orang tua gitu kan, oh kita orang tua yang memang konsumsi AFC karena mungkin ada diabetes, itu dulu yang dibawa. Jadi kita bisa ngelihat nih dari deket banget, hari-hari kita juga lihat gimana perjuangan orang tua kita melawan diabetes gitu kan, walaupun bukan kita sendiri tapi kan kita juga tahu, oh kayaknya ibu gue sensitif sama makanan apa, padahal kayaknya gulanya rendah tuh makanan gitu. Itu kita yang bisa baca, kita yang bisa lihat. Jadi nggak perlu kita yang ngalamin juga, enggak. Yang penting kita bisa mendeskripsikan, bisa merasakan, bisa mendeliver, bisa mentranslating gitu loh, supaya penonton juga ngerasa relate. Itu sih. Kalau kita nggak menguasai tentang satu penyakit pun, ya udah orang juga, ayo udah Kang obat gitu doang. Ya apalagi kalau yang tetap pengen maksain menguasai banyak penyakit, coba satu penyakit aja remedial. Nggak bisa kita bikin orang relate di satu penyakit kalau kita tuh nggak tahu gitu, kita nggak menyaksikan, kita nggak merasakan, kita nggak menyaksikan sendiri prosesnya dari awal ya kan, gejala-gejalanya betapa menyiksanya gitu kan, itu kita nggak akan bisa mendeskripsikan ya. Jadi apalagi banyak penyakit pasti kayak teori doang, nggak akan ada yang percaya juga. Kenapa orang harus check out di kamu yang teori doang, sedangkan ada Karali yang memang menjelaskan, mengalami, merasakan gitu loh. Ya kebayang ya, sampai sini jelas ya. Oke, ada lagi yang mau coba sekali lagi? Bagaimana suami mengalami 8 kali gagal jantung dirawat di ICU? Saya selalu jaga darurat ICU dengan segala suka dukanya. Sekarang apa nih, minum AFC sebagai pendamping obat dokter jantung. Bagaimana suami mengalami 8 kali gagal jantung? Nggak apa-apa, justru ya ini suami ini yang mengalami 8 kali gagal jantung ini yang memang kita ceritakan, ya kan. Suami sakit itu yang mendampingi kan istrinya, bukan orang tuanya, ya kan. 8 kali gagal jantung itu yang mendampingi itu istrinya, bukan orang tuanya. Yang menyaksikan, yang mendampingi itu istrinya. Nah kita justru punya banyak banget bahan untuk dijadikan konten, untuk dijadikan diskusi di live streaming, karena kita yang menyaksikan gitu. Kita tahu triggernya apa, kita tahu gejalanya apa, kita tahu nih udah mulai-mulai kumatnya nih kalau lagi apa gitu. Ya, justru itu yang bisa kita deskripsikan. Nggak perlu kita yang ngalamin dulu, tapi kita menganalisa. Tanpa kita sadari, kalau ada orang sakit di sekitar kita, apalagi orang terdekat, itu pasti kita menganalisa. Bedanya, kita analisa doang, atau kita analisa dan terjemahkan di konten dan live streaming. Itu aja bedanya. Ya kan? Proses mendampingi member-member konsumsi bisa diangkat ya. Sebisa mungkin orang yang memang dekat banget sama kita. Misalnya membernya adalah tetangga sendiri yang setiap hari ketemu, yang kita bisa pantau 5 langkah dari rumah gitu kan, kita bisa tinggal tengok gitu. Jadi sebisa mungkin yang memang seterjangkau itu jaraknya. Kalau membernya, kadang member nggak semua konsultasinya 24 jam. Ada member yang kayaknya segan sama kita menghubungi kalau pas lagi udah darurat banget gitu kan. Ada yang member yang memang kayaknya sama kita tuh deket, udah kayak adek sendiri, yang bisa chat, penting gak penting tuh bisa chat terus gitu. Jadi ya balik lagi member yang seperti apa. Saya live cerita tentang suami yang pasang ring jantung dengan banyak minum obat. Lalu, boleh aja. Kalau live sambil bahas bisnis dikit boleh nggak? Sebenarnya kalau di live streaming boleh ya. Tapi bahas bisnis itu lebih sensitif daripada bahas penyakit. Jadi hati-hati.
Bagaimana jika ada saudara yang sakit gagal ginjal yang sudah konsumsi, tiba-tiba setelah konsumsi tekanan darahnya tinggi, akhirnya mereka merasa setelah konsumsi kok malah hasilnya jadi kurang bagus. Mohon maaf, ini saya bukan R&D-nya AFC ya. Harus apa lagi saya jawab? Kalau ada orang sakit konsumsi AFC terus malah tidak membaik, apakah tanggung jawab miskonten gitu ya? Tolonglah. Barulah kita lebaran ini. Udah aja mulai. Semua diketik semua lagi diketik ya. Lihat nih. Aduh. Oke. Kita live streaming ada komentar julid, gimana jawabnya? Gini ya. Justru gini, aku tuh selalu nungguin head comment gitu. Karena aku selalu balas head comment dengan prestasi. Jadi aku tungguin head comment. Cuma kalau kalian gini ya, ini kan masalah kesehatan kan balik lagi ya. Tubuh orang itu reaksinya berbeda-beda, ya kan? Berbeda-beda banget segitu bedanya. Jadi tidak bisa digeneralisasi. Dan orang yang nggak nyampe ke standarisasi ini itu tetap nggak akan nyampe. Jadi udah blokir aja udah paling bener itu, ya kan? Percuma. Apakah ikon pribadi kita penting? Penting ya. Jadi kalau dari foto profil aja fotonya nggak jelas, nih kayaknya akun fake nih. Nih kayaknya penipuan nih. Nih kayaknya akun bodong yang besok tiba-tiba jualan daster. Hari ini jualan AFC, besok jualan daster. Abis dibayar, abis itu ngilang, tiba-tiba jualan apa? Kan? Jangan ya. Jadi pastikan kita siap bertanggung jawab atas apa yang kita jual dengan memasang foto profil yang jelas gitu. Jadi kalau kita pasang foto profil jelas, ada mukanya gitu kan, artinya kita siap bertanggung jawab atas apa yang kita jual gitu. Jadi membangun trust audience juga. Oke, kita mau lanjut Q&A, tapi ada nggak satu lagi deh yang mau sharing kayak Karali dari awal sampai akhir live streaming, supaya teman-teman yang lain ada insight lebih lagi ya. Mungkin dari penyakit yang lain, kalau cancer barusan udah ya, ada lagi yang mau share boleh? Jangan pura-pura ngantuk. Kan? Kalau disuruh, ayo ada lagi yang mau share, krik, pura-pura merem, semua pura-pura tidur. Siapa? Ayo. Raise hand. Jangan ayo-ayo aja. Raise. Bentar. Jangan nunjuk-nunjuk ya. Nunjuk-nunjuk orang. Tatar. Ada absen wajib dulu seperti biasa. Kalau yang mau tahu lebih dalam lagi ya, si apa namanya? Materi modul live streaming ini ada ya. Jadi yang kayaknya nih bingung deh belajar di live streaming ya kan. Nah, ini ada modul live streaming ya kalau kalian mau belajar lebih dalam lagi. Tapi sebelumnya kita absen dulu di kolom diskusi nih ya, sebelum kita mulai Q&A. Jangan lupa isi absen dulu malam ini. Saya nyaris operasi lutut. Ganti plat, minum 1 paket aja gong banget, sampai sekarang udah nggak sakit lutut, nggak balik lagi ke dokter. Ya itu nanti ya kalau nanti kasih testimoninya kalau webinarnya Niko aja lah ya, jangan di sini lah. coba kalau mulai bercerita mulai karena gagal jantung bikin jantung kita mau copot juga. Justru itu ya, dapet emosionalnya, dapet tegangnya, dapet gitu kan, chemistry-nya dapet. Jadi nggak apa-apa, pelan-pelan aja gini kayak, bentar ya guys, ini aku agak masih trauma juga mau sharing tentang ini karena ini kejadian langsung sama suamiku gitu. Jadi orang tuh juga ngelihat kita tuh memang honestly kayak gitu. Jadi apa yang terjadi sama Karali sampai bisa nangis pun ya itu karena dia juga masih nervous gitu, ceritanya memang masih nervous, masih kayak kebayang kayak betapa sulitnya, kayak masih betapa tegangnya gitu. Jadinya ya emosionalnya naturally keluar dari air mata, dari nangis ya. Bagaimana buat penderita kaki patah, Kak? Bisakah minum AFC? Nih Christina, dari mana sih Christina? Dari Kayangan. Aduh. Mohon maaf, Miss, pertanyaan saya apa nih? Out of topic mumpung lagi Zoom. Kalau live di TikTok, shop, seller boleh nggak sih?
Kalau live di TikTok Shop atau seller boleh nggak sih? Iya selama akunnya ada fitur live ya buat live Kak. Jangan ditanya boleh apa nggak, pencet aja tombol live-nya ya. Mana cerita kayak gitu tentang papa yang gagal ginjal nangis beneran tuh boleh ya Kamena nggak masalah. Kalau ada pertanyaan berapa harganya, apakah bagusnya disebutkan atau tidak? Saran aku disebutkan ya kan, tapi dijabarin misalnya harga sekian tapi isinya berapa saset ya kan, bisa diminumnya berapa lama, artinya sehari minum berapa harganya gitu loh ya kan. Kalau cuma bilang oh ini harganya 1,8 juta kayak gila mahal banget, berapa isinya dua gitu kan, jadi orang kan nggak tahu gitu, jadi di detailin supaya orang lebih ada gambaran lagi. Saran aku sih justru dari awal supaya kita bisa memfilter orang-orang yang memang daya belinya cukup, mendingan dikasih tahu harga ya daripada diumpet-umpetin pas udah di chat malah alasannya harga gitu. Enggak dulu Kak mahal. Ya capek bener deh gue udah prospek capek-capek ngetik lama-lama ya. Jadi udah kasih tahu aja. Memang harganya agak sedikit mahal karena ini kan untuk kesehatan ya. Kalau murah kayaknya agak worry nih masuk ke tubuh kita terus murah gitu kan. Nah, ini harganya sekian, jadi kalau teman-teman berminat mau tanya-tanya dulu boleh aja, yang penting udah saya infokan harganya sekian gitu ya. Jadi kalau dia udah minder di awal udah biarin aja. Kalau saya sedikit Kak ceritanya karena pengalaman hanya suami GERD, lebih banyak cerita produk. Itu gimana Kak? Lebih banyak cerita produk tuh gimana? Nggak masalah Kak cerita produk, terus disambungin sama cerita suami gitu ya. Pernah nampakin produk langsung PL ya, memang tadi lagi dibahas. Saya masih trauma live di TikTok Bunda karena udah 2 kali di blok TikTok Bunda. Ya udah jangan ya. Udah nggak usah live udah. Kalau yang masih trauma mau aku harus apa aku? Aku harus apa? Gak apa-apa Kak. Oh, nggak usah trauma. Bukan, ini bukan psikolog, bukan psikiater. Yang trauma ya udah lanjutkan trauma. Mau gimana lagi? Ya, nggak ada di sini udah gitu aja. Kalau di sini mah gampang. Mau sebut harga takut kena PL, nggak mungkin kena pelanggaran sebut harga kalau nggak ada keranjangnya. Kalau yang kemarin-kemarin live streaming pakai keranjang kuning sebut harga udah pasti hilang akunnya ya. Udah buat akun 2 kali, setiap posting konten selalu kena pelanggaran dan dihapus permanen. Nah ini baru masuk ini, udah lewat ini, udah mau 2 kali lagi udahan nih sesinya wis konten ya. Nanti boleh request sama Niko kayak diulang lagi. Jadi sebenarnya ini kita butuh reviewnya teman-teman ya kan. Setelah sesi ini kan aku tinggal sesinya 3 kali lagi malam ini sama 2 kali lagi Senin nanti. Nah setelah itu Niko akan review apakah akan dilanjutkan live streaming doang, apakah akan diulang dari awal, apakah akan dikurasi yang memang jalan doang nih, yang praktek doang gitu. Jadi aku butuh review teman-teman, disampaikan ke manajemen, disampaikan ke AFC kalau ada progres ya kan, supaya nanti di-upgrade lagi kelasnya gitu. Misalnya ada yang ketinggalan tapi pengen jalanin TikTok, banyak nih yang ketinggalan. Nah, mungkin nanti akan di-review, oh ya udah kita dari awal lagi kayak kemarin dari batch awal. Terus nanti ada yang sesi, oh kayaknya 2 minggu sekali sesinya yang naik level gitu. Jadi live streamingnya naik level gitu. Jadi nggak diulang. Yang udah naik level harus naik level, yang dari awal itu ya udah bisa dari awal ya. Jadi rules-nya yang kena pelanggaran itu ciri-cirinya bagaimana? Jadi rules-nya yang kena pelanggaran itu ciri-cirinya bagaimana? Gimana pertanyaannya? Jadi ini masalah pelanggaran ini kita udah bahas dari Zoom pertama kali ya. Yang udah lewat jauh, aku tidak bisa melanjutkan lagi. Pertanyaannya, apakah absen ini sudah diisi? Kalau udah diisi, kita mau lanjut sesi Q&A supaya bisa open mic langsung, bertanya langsung dengan jelas. Sudah. Perlu mengubah settingan nggak sebelum live? Ya iya dong, kan udah ada di sini tadi ya. Ini di setiap live streaming, di setiap webinar aku udah ada di sini, Neng. Tuh, ya settingannya udah ada di situ. Oke, sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan ya. Jadi kita mau langsung Q&A. Bisa nggak sih rekaman materi miskonten itu di-share biar bisa ditonton berkali-kali? Nggak bisa ya, Kak. Jadi emang dari manajemen itu tidak nge-share lagi rekamannya supaya setiap Senin itu pada masuk ke Zoom gitu ya. Jangan mentang-mentang ada rekamannya, terus pada nggak ikutan yang Zoom Senin gitu. Jadi biar teman-teman masuk ke Zoom yang setiap Senin gitu ya. Jadi materinya diambil di mana? Nggak ada. Cuma hari Senin aja.
Oke, sekarang kita mau open Q&A yang ada pertanyaan, boleh ikutan jawab. Kita mau tebak-tebakan dulu Olimpiade Matematika ya. Aku kasih pertanyaan, teman-teman jawab di kolom komen di bawah sini, nih di kolom diskusi ya. Yang jawabannya paling benar dan paling cepat masuk ke laptop aku itu yang bisa open mic dan bertanya. Oke? Nggak ada yang suruh absen, jawab pertanyaan ya, dengerin. Pertanyaannya adalah 15 tambah 15. Ada Dokter Dini Yaman. Sebentar, aku open mic dulu. Ya, Selamat malam, Miss. malam. Saya tertarik untuk memulai lagi tentang konten untuk bikin TikTok ini. Bisa beranjak dari pengalaman suami yang 8 kali gagal jantung. Dan saya juga sport jantung mengalaminya. Walaupun dulu saya 10 tahun memang tugas di IGD RSPAD Gatot Subroto. Tapi karena pengalaman ini pengalaman pribadi, itu yang suka saya angkat. Tapi jarang orang yang menanyakan lebih detail itu kenapa ya, Miss? Tentang apa? Tentang kenapa kok kita bisa gagal jantung. Karena berawal kan dari awalnya tuh obesitas sebetulnya dengan kadar kolesterol dan asam uratnya yang selalu tinggi, tapi selalu kontrol ke dokter. Jadi gini Kak, ketika kita bawain suatu penyakit, orang gak ada yang bertanya, bukan karena penyakitnya tidak familiar, bukan karena penderitanya tidak banyak, tapi karena kata kuncinya itu tidak bisa ditemukan sama orang lain. Oh. Ya, makanya di awal itu kan heboh kayak gila-gilaan gitu, gimana ya caranya? Nah, makanya kan ini kan judulnya itu harus yang mengandung kata kunci kayak gini. Kalau misalnya di awal gagal jantung, ya udah sini gagal jantung gitu. Nah, orang yang punya gejala gagal jantung itu akan ketemu sama live streaming kita, sama konten kita. Kalau kita mengulang kata kunci gagal jantung, gagal jantung, gagal jantung. Bahkan orang buka Google aja, misalnya mereka nggak punya TikTok, masuk ke Google ketik gagal jantung, cari tahu itu bahkan muncul nih video kita tentang gagal jantung gitu. Masalahnya selama membangun akun selama live streaming, apakah kita menggunakan judul berupa kata kunci atau enggak? Kalau enggak, ya nggak akan ada yang tahu kalau kita lagi bahas gagal jantung, walaupun kita ucapkan, karena penyebarannya itu enggak ke orang-orang yang lagi membutuhkan informasi tentang gagal jantung. Oke. Untuk supaya tadi yang dibilang agak kegila-gilaan tuh seperti apa ya? Lebih ke heboh, terus kayak casual. Mungkin kalau misalnya Kak Dini ini ternyata orangnya in real life itu fun, cheerful gitu kan. Kayak pas kita lagi arisan ngomong sama temen, itu kan ngobrol kan seru gitu kan. Iya, kayak gitu ya. Kayak gitu. Ya, kayak ngomong hari-hari gitulah kali ya. Oke. Terima kasih Miss Tonton kalau kayak jadi gitu kayak, ya. jangan gitu ya saya. Iya ya. Ini ada yang itu, ada yang panas, gitu. Tapi memang saya juga selama hidup sampai 62 tahun, suami saya itu memang nggak pernah ngalami gangguan yang mengkhawatirkan, tiba-tiba kolaps sehingga tidak teraba lagi nadi, henti napas, digeret dari dalam rumah ke arah mobil. Untung jarak rumah sakit hanya 5 menit. Itu yang tertolong di awal. Nah, waktu di bulan kedua terulang lagi, itu baru diketahui suami saya itu adalah penyandang anomali. Jadi dia hanya punya 1 pembuluh darah jantung sejak lahir. Itu baru ketahuan. Itu bisa bikin heboh juga nggak orang-orang seperti itu? Kalau mereka menemukan kata kunci dari awal, berarti topiknya nyambung. Iya. Kalau topiknya udah nyambung, mereka kan ya tadinya kan memang kan rajin kontrol, hanya ketahuan hipertensi, kolesterol tinggi, juga asam urat. Itu aja yang dikejar sama dokter yang merawat tiap bulan di kantor ya. Tapi maksudnya selama ini yang nonton itu orangnya nggak relate karena nggak ada mengandung kata kuncinya. Jadi yang nonton ini bukan orang yang mengalami gitu loh Kak. Oh gitu. Jadi percuma kita emang kalau kasus suami saya itu emang exception karena memang nggak semua orang dengan anomali hidup tenang-tenang saja sampai usia 62 aman damai gitu. Tapi kan kadang di umur 40, 30 sudah kolaps biasanya. Tapi kan tetap kata kuncinya gagal jantung. Ya, itu memang kata kuncinya di situ. Memang saya mau angkat itu dengan obesitas karena tadinya kan nggak obes, lama-lama overweight gitu. Jangan bahas overweight, hilang aku. Iya. Jadi memang kegagal jantungnya lebih menyeramkan kalau menurut saya karena saya sendiri juga jadi jantungnya dak dikduk setiap kalau ada gerakan nih sebentar lagi kayak benar. Gitu. Jadi gini, semakin kronis suatu penyakit
yang relate itu akan semakin sempit karena yang ngalamin itu akan semakin sedikit. Tapi tingkat untuk probability of success orang closing itu akan semakin tinggi. Jadi walaupun yang nonton sedikit tapi dia relate banget dan dia tuh udah butuh banget gitu. Tapi kalau penyakitnya sepele, misalnya kita bahas nih asma, kita bahas asam lambung, kita bahas jantung, itu pasti viewsnya tinggi-tinggi karena relate sama orang banyak. Tapi apakah mereka butuh produk ini? Belum tentu. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di AFC tidak relate nyari viewers banyak. Balik lagi, tetap closingannya. Iya. Iya, seperti itu. Memang kadang-kadang juga memang mereka, oh iya ya kalau gitu saya mau pendamping karena saya juga sekarang ini sudah ke arah hipertensi. Sekarang saya sudah ke arah umpamanya dia bilang saya kalau jalan juga suka nggak bisa istilahnya jarak jauh lagi nggak bisa kayak gitu. Itu banyak mereka pakai AFC akhirnya beli. Oke. Jadi bisa karas itu yang kita bikin heboh kan pengalaman kita sendiri ya karena memang ini di luar dari jangkauan saya walaupun saya dulu juga menyelamatkan nyawa orang supaya jangan meninggal ya di IGD tapi kalau menyangkut dengan orang terdekat kita itu lebih support jantungnya lebih apa ya yang saya alami lebih pasti terbang gitu loh. Juga lebih dapat lagi. Iya, jadi lebih terbang atau gimana karena saya belum pernah jaga di luar ICU tidur di emperan itu aduh itu suatu hal yang gimana ya menurut saya biasanya saya kalau jaga itu ada kamar sendiri ada apa sendiri seperti itu bisa dibagikan juga tapi ya balik lagi kalau audiens yang nggak relate percuma. Iya tapi kalau umpamanya kalau memang kita harus memancing mereka harus anak-anak muda waspada ya kalau umpamanya kita begadang, kalau kita ngopi-ngopi melulu, kalau kita kerja ngantuk itu kalau memang harus tidur ya tidur dulu kayak gitu. Saya suka. Nggak bisa sih Kak kalau waspada Kak. Nggak bisa ya. Karena ini produk mahal. Kalau waspada sih tolak angin cukup. Oh gitu. Ya. Jadi ini gimana kalau umpamanya dia mau diwanti-wantinya jadinya kita ngomongnya? Ya nggak bisa, memang harus udah langsung ketemu sama korbannya. Oh ya untuk korban. Oke gitu. Iya terima kasih Miss Konten. Oke. Lanjut, pertanyaan kedua. Linknya nggak bisa ya? Ya udah, nanti kita merapat ke live streaming aku ya. Jadi abis ini aku live streaming nih jam 9-an. Boleh yang pengen tahu gimana cara live streaming, deliver energinya, gimmick-gimmicknya supaya yang nonton rame gitu ya. Ini kebetulan aku kayaknya udah sebulan setengah nggak live streaming. Hari ini uji nyali lagi kita live streaming, tapi ya santuy aja ya. Apa yang harus dibebankan live streaming ya live streaming aja. Sekarang kita mau ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang masih mau tanya atau udahan? Ada yang masih punya pertanyaan atau sudah cukup? Udah ya? Nggak ada lagi ya pertanyaannya? Oke, kalau ada yang masih mau tanya, boleh kita tebak-tebakan lagi ya. Yuk, sekarang akun Miss apa? La ilaha illallah. Kok lu pada dengerin gua ngomong di sini? Tahu juga kagak ini orang siapa yang lagi ngomong? Kok bisa kalian dengerin aku di sini? Kalian nggak tahu aku siapa, ya kan? Akunnya yang mana gitu loh. Ya. Nih ya. Akunnya Miss Konten. Oke. Sekarang kita mau tebak-tebakan lagi seperti biasa. Matematika lagi ya. Jadi yang masih punya pertanyaan, yang nggak punya pertanyaan nggak usah ikutan jawab supaya yang mau tanya aja. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah 5 kali 5 sama dengan 25, 25, 25, 25, ya kan? Ada Sri Windu Jambi. Bentar, aku open mic dulu. Aku tau lah, makanya masuk lah Cimalinda nih. Nih, ini mah murid aku. Bentar, siapa tuh tadi? Sri Windu. Oke. Wah, malam ini aku ditonton Sri Mulyani, guys. Gila, nervous banget gue. Ditonton sama mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Ada Sri Mulyani. Yuk, Sri Windu Jambi. Boleh unmute, silakan. Assalamualaikum Miss, selamat malam. Ini soft spoken banget ini. Iya, ini baru masuk Zoom, kemarin pulang umroh Miss. Oke, gimana Kak? Kan saya sering live TikTok tuh. Ini mau masuk live streaming Miss, kayaknya mau fokus, mau gaspol lagi nih di IC. Oke. Kalau sebenarnya mau tanya ntar nggak nyambung. Gimana maksud ya, kemarin kan sudah ada sekali ya saya
pernah live streaming dengan Miss ya. Nah, ini mau yang ditanya, mau belajar lebih fokus, tapi ntar saya masuk ke live streaming Miss yang berbayar aja. Jadi biar lebih fokus ya live-nya. Itu aja. Jadi pertanyaannya apakah? Nggak ada pertanyaannya, cuma mau daftar gitu ya? Iya, nanti salah. Soalnya Miss kan mau kayak Pak Niko tuh langsung ngomong to the point, jadi gitu aja. Oke, nanti DM aja ya. Ini soalnya nggak tahu linknya kenapa nggak bisa. Ya, kalau saya udah simpan kok. Kemarin waktu sempat belum pergi umroh saya mau, cuman kemarin fokus ibadah. Kalau ini kayaknya gaspol loh. Karena bulan depan kan trip Chongqing kan. Oke, siap. Ya udah, yuk kita mau lanjut satu lagi ya, terakhir ya. Pertanyaannya adalah 8 tambah 8. Nah, loh. Krik krik krik, yang udah ngantuk nggak bakal bisa jawab. AFC All Star, Rizkyla Putri. Bentar aku unmute dulu. Rizkyla Putri. Bentar. Oke. Halo, assalamualaikum. Salam. Malam Miss Konten. Miss, aku sering nonton Miss Konten, tapi apa namanya, kalau jenis live kita kan beda ya Miss ya. Kalau Miss Konten kan apa sih, kasarnya nyablak banget gitu ya, ngomongnya enak. Kalau kita kan nggak, kalau kita kan bawain informasi, sharing penyakit, kayaknya nggak bisa segila itu gitu loh ya maksudnya. Nah, tapi kalau sendiri juga kadang-kadang kita suka apa ya, suka tiba-tiba blank gitu, mau ngomong apa, mau gimana. Nah, pertanyaannya, apa boleh kalau kita live itu nggak cuma sendirian gitu, maksudnya berdua atau bertiga, kayak orang ngobrol gitu, cerita gitu kalau kayak gitu gimana Miss, menurut Miss Konten? Berduanya kalau dari satu handphone ya, satu kamera, bukan yang PK kayak tadi ya, dari satu akun ke satu akun gitu kan, jadi 2 akun. Sebenarnya kalau berdua kayak gini, kayak lagi nge-MC gitu sih nggak masalah ya, cuma jadinya pasti akan asik sendiri gitu. Orang lebih segan untuk masuk gitu loh. Gitu. Kalau misalnya saran aku sih tetap sendiri. Tetap harus sendiri ya. Oh, oke. Tapi tadinya pikirnya biar agak hidup aja gitu, pengen ngobrol, jadi kayak apa ya, kayak ngobrol aja, jadi tanya jawab, yang sini nanya ini gitu, biar nanti orang pada penasaran, pengen dengerin apaan sih nih gitu, pengen kayak gitu ceritanya. Sebenarnya kalau mau dicoba boleh ya, tapi kalau menurut aku sih 2 itu tidak efektif. Tetap kita akan asik sendiri sama partner kita, orang dengerin juga males, ngapain orang dengerin kita ngobrol gitu. Orang lebih suka kalau misalnya kita diskusi tektok, ya kan, 2 arah kayak gini, kayak mereka lebih ngerasa diajak ngobrol, ya kan. Kalau dulu, mungkin kamu dulu belum ketemu aku, jadi dulu itu aku juga live streaming itu nggak seheboh sekarang gitu kan. Dulu juga aku udah berani segila ini, dulu tuh bener-bener live aku juga sepi, jadi memang banyak banget fase evaluasi yang dilewatin juga, sampai akhirnya ya udahlah, gue apa adanya aja lah, memang aku aslinya kayak gini gitu kan. Dulu tuh aku nggak berani, bener-bener jaim, apalagi aku live-nya edukasi, terus kayak ngomong tuh halus gitu, walaupun udah nih orang nih gitu kan. Tapi tuh dulu tetap, iya Kak, nggak bisa kayak gitu Kak, iya bener-bener aku tahan. Tapi di titik yang udah bertahun-tahun di TikTok ketemu orang yang aneh-aneh ini, aku udah nggak mau nahan lagi, kayak udahlah bodo amat, gue sikat-sikatin juga nih gitu. Tapi ternyata malah rame ketika kita ya udah sesuai sama karakter kita sendiri gitu. Jadi orang juga ngelihat kita apa adanya, nggak di setting-setting. Jadi memang ya udah, ini karakter aslinya kayak gini, justru lebih unik, kitanya juga lebih apa ya, lebih santai aja kalau live streaming, jadi nggak ada tekanan apapun. Iya, dulu kalem ya kan Kak Rali. Dulu kalem, nggak ada, nggak berani. Yang bener ya, udah gue kasih tahu nih ya, nggak ada tuh dibaca tuh. Dulu aku tuh nggak ada. Itu beneran aku kayak, Kak, dulu itu baik banget ya. Iya, Kak, itu udah diketik loh Kak. Coba dibaca lagi deh Kak. Dulu aku tuh kayak gitu. Kalau sekarang nggak ada ya. Tuh udah gue ketikin ya. Coba lu baca lagi ya. Sampai aku gini-giniin kamera nih kalau sekarang tuh. Iya benar. Bisa tuh, wah kakak lucu banget sih nih gitu. Ternyata orang lebih suka kayak gini. Jadi memang kita harus eksplorasi berbagai karakter sih, aku. Oke deh. Jadi tetap harus sendiri ya. Yes. Oke, terima kasih Miss Konten. Lanjut. Nggak ngajak interaksi penontonnya, iya biar lebih pede. Dulu kalem, sekarang keluar aslinya. Sekarang udah suhu ya Miss, itu yang real. Sebenarnya enggak juga. Dulu kalau live streaming, pokoknya kalau online itu aku lebih jaim dibandingkan kalau aku offline. Dari dulu aku offline di AFC itu pasti aku lebih ganas dibandingkan aku live streaming. Kalau live streaming tuh aku kayak lebih nahan aja gitu. Tapi kalau udah live streaming itu, udah offline itu pasti udah all out, kayak nggak bisa nahan. Kalau offline tuh ya udah harus apa adanya sesuai sama karakter kita, ya kan?
Lu sabar kayak Putri dari Kayangan. Baiklah guys, segitu dulu ya. Jadi yang mau di screenshot sebentar. Ini boleh di screenshot untuk contekannya ya. Screenshot dulu struktur live streamingnya. Minggu depan kita balik lagi hari Senin ya. Kita akan review lagi untuk opening, isi, dan closing live streamingnya. Diskusi lagi, boleh di preview lagi siapa yang mau coba untuk open mic, open cam kayak tadi Karali gitu ya. Supaya kita bisa review lebih detail lagi, lebih bisa evaluasi lagi supaya kedepannya teman-teman juga tahu nih, oh kayaknya ini kurang tepat deh, ini kayaknya kurang ini, kurang ini. Masih ada yang raise hand? Gimik itu pancingan biar audiens berinteraksi untuk hidupin live. Betul. Betul. Ya. Jadi jam 9-an ini ya habis inilah 15 menit lagi aku mau langsung live streaming. Silakan merapat ke akunnya Miss Content sambil teman-teman lihat bedah akun orang lain gitu ya. Jadi biasanya kalau live streaming itu aku bedah akun